bahwa saya boleh di sini untuk memimpin Eucharistia dalam rangka untuk mengenang dan mendoakan saudara kita Ibu Maria Angela Martina Andriani. Sungguh suatu pemandangan yang sama sekali baru ketika saya tinggal di sini 4 tahun dan meninggalkan tempat ini tahun 2007 untuk ditugaskan atau memenuhi perutusan baru di Jogja. Di waktu itu saya melihat, saya pikir-pikir tugas pelayan saya cuma 2 tempat, Jogja, kembali ke Solo, masuk ke Solo, kembali ke Jogja lagi, ke Solo lagi, sampai 3-4 kali. Ya senang-senang saja sih, tapi namun kurang lengkap. Maka ketika saya terakhir ditempatkan di Sragen pada waktu itu tahun 2013 sampai 2017, Pak Kaum sudah bisa. Saya minta kepada Pak Kauskum, kalau bisa monsinyur saya minta kalau nggak di Semarang ya di Magelang. Karena waktu itu saya dikembalikan ke Kalasan, Jogja lagi. Padahal itu beberapa hari pertama yang saya layani. Boleh Pak protes atau minta pertimbangan? Oh, dipertimbangkan. Kalasan itu adalah waktu pertama saya tahun 90. Saya tak bisa nanti pagi. Bapak waktu itu masih latar, maka dia baru banyak. Oh, di Eropa kita ini terus masuk pagi lagi menantu lagi agak bebas kerja. Terus maka saya terbukti. Ya kalau katakan dia adalah sama sekali yang berbeda saya Magelang. Bukan betul dan Semarang. Saya tidak terlalu besar di Magelang. Waktu itu dijawab, maaf, sudah penuh, tidak ada formasi kosong. Kalau mau ke Semarang dulu ya, kemana? Ungaran. Saya di Ungaran. 2 tahun, lalu baru masuk Magelang itu di daerah tertentu. Kalau pribadi dipanggil ada taman bola yang tidak kami. 2 besar yang menggunung di latar belakangi 2 gunung tingkat Merapi dan Baru itu yang memindahkan adalah saya karena waktu itu bapaknya orang kecil gitu kan. Dan untuk diumat kalau mau bisa di Ponorogo itu tidak melihat altar, maka saya pikir Bunda Maria pun juga suka ditempatkan di situ, dipandang enak dan menghadap altar. Artinya Ibu Maria juga saya ajak untuk ikut misa. Jika ada misa, pasangan itu lalu Bunda Maria ikut misa dengan tangan dengan sekian cantik seperti itu, rasa-rasanya lengkap. Inilah gereja. Di rumah saya 3 tahun, pas COVID itu ya 3 tahun di mana itu, tapi karena COVID 2 tahun ya, saya 1 tahun di depan, 1 tahun di belakang, agak bebas setara. Tapi selama 2 tahun, bahkan saya agak jalan keluar kamar. Karena memang berbahaya, cukup aman, tetapi ya kadang-kadang kurang lupa. Teman saya separuh waktu itu karena tidak tahan harus berolahraga badminton, ketemu banyak orang begitu, pulang-pulang membawa berkah. Dia merasa demam, mengurung di kamar. Saya tanya, sakit loh? Iya. Sakit itu jangan ditahan, periksa. Kalau tiba wakil aku langsung di dan langsung pulang dari Sabtu. Nah, itu
observasi ternyata paru-paru bagian belakang itu sudah putih semua, sampai kita tolong dicarikan apa ini plasma dia. Diberitakan bahwa Romo Estopol selalu saya menghadapi sangat lemah, tidak bisa bernafas, susah sekali bernafas, tapi puji Tuhan ya bebas, dia masih bisa sampai saat ini. Lalu turun, Bapak sudah mengatakan Romo dan sulit-sulit dan gunung itu nanti berbagi ada gunung besok karena ini kalau sejuk dengan janji melalui turun gunung dari Tuban dan turun ke Magelang, malah pindahan cuma sengaja yang paling depan sudah sampai, yang belakang baru berangkat. Seperti suasananya kecederaan ini sampai sekarang. Bapak Ibu saudara sekalian, saya di Paroki Santo Mikael Pacar dan Kompleks Akil di Magelang itu. Teman saya sudah bertahan, ya sangat nyaman tempatnya, bisa jalan-jalan dan aman. Parkir terjaga dan motor sepeda diparkir di suatu tempat. Ya, karena ada yang wakil betul-betul yang menghadapi tantangan yang diajar itu. Jadi saya lagi berangkat dari Magelang itu jam 9 sampai di sini jam 10. Ya pengennya ya kalau Solo, tapi sayangnya harus berubah 2 minggu, tinggal pilih Merapi atau Brebes. Kalau Merapi lewat Solo, kemarinnya bagus, tapi jalan seperti dia pulang, turun naik lewat, tidak ada bisa-bisa. Lalu turun dia lagi. Atau memilih yang keren, jalannya halus, tapi sudah berkelok dan ada macet di wilayah. Dari saya kira Solo cepat, tetapi harus hati-hati. Kalau enggak ya tidak ada turun juga. Senang saya datang ke sini untuk Mas Andi, Pak Dokter yang terhormat. Kabarnya bagaimana? Saya masih BSD atau sudah bayar? Ya ini dokter baik sekali, saya sampai tadi. Terus tugas profesional untuk pasien tidak hanya untuk bayaran itu. Kalau tahu yang datang oleh orang miskin itu tetap dilayani, diperiksa, bahkan ketika pulang malah bisa ngomong. Kira-kira dokter belum begitu. Kalau dibikin secara menyenangkan, tapi dia terjadi. Saya sudah pemesan dari saya. Maka saya tanyakan, sudah banyak masih bisa terus. Mas Andi, sampai sekarang masih baiknya yang terjadi puji Tuhan. Dulu waktu saya kesini bahkan sempat membentuk kelompok nyanyi namanya Aleta. Kabar ini
Mereka masih tidak? Masih. Masih. Kita masih, maksud saya talenta. Ya, itu dia pun sebenarnya nggak tahu aktif atau tidak. Tapi kalau disuruh nyanyi memang mereka itu terima kasih atas perjumpaan ini. Dan mengapa saya bersemangat datang ke sini ya? Grogi dengan umat Rasulullah, dengan teman-teman yang bekerja bersama satu beliau-beliau suatu posisi yang saya juga diikuti oleh anaknya. Saya tidak akan berbuat seperti itu. Dan lebih daripada itu, saudara sekalian, keluarga masing-masing mendukung itu masalahnya. Seperti Mas Andi, Pak Rudi dan Bu Rudi mendukung sekali. Ya. Pak Edi dan Bu Jovita kalau kami latihan di rumah itu kadang-kadang pada satu waktu malam di minggu tidak hanya menyediakan tempat tapi juga snack dan itu luar biasa beda selama 12 orang kerja keras khusus pelajaran, tapi ya cuma rekaman disiarkan orang kita mengucapkan terima kasih Romo, terima kasih teman-teman. Iya, uang jajan bayar di. Terima kasih semuanya. Maka kekuatan guru di bagi saya sudah tentu ya sangat kehilangan salah satu turunan itu meninggalkan kita untuk kita untuk masyarakat Pamuji. Penampilan sih masih gagal. Ya, dulu waktu saya di sini itu masih dulu nggak tahu sekarang keterangannya kemana. Satu cerita Pak Rudi yang benar saya dengar lucu sih. Saya itu kalau misalnya telat, enggak telat, mundur bedanya. Kalau telat itu kan sudah dimulai saya baru datang pada mana ada bisa dimulai kalau ada mundur sih oke. Nah, saya dengar cerita itu Pak Rudi itu langsung yang seperti itu dengan santai. Yang lainnya sudah siap, sudah selesai mandi, sudah rapi itu. Ayo Bang, sih, kata Pak mandi. Cepat, baru selesai goyang. Dipaskan tentang mundur begitu. Akhirnya mereka datang ya tenang karena saya sudah mulai. Gara-gara Pak Rudi. Ya, saudara sekalian, kita bersyukur atas persaudaraan ini. Dan saya ingin mengatakan bahwa surga itu seperti apa? Ya mungkin seperti saya mengalami saat ini. Tentu saya itu saya baru sekali saya akan tidak masuk dalam sana. Suatu pemandangan yang baru. Ketika surga itu ya, kita begitu masuk rasanya, tuh mana ini? Oh ini surga dari mana? Jadi kita tak terasa pada saat nanti juga akan dibagi beban dan kita akan sedikit pandai tapi tidak tahu di mana. Maka yang ada di sini akan memberikan kota-kota ini surga. Jadi tidak usah membayangkan surga itu seperti apa yang kita alami di dunia ini. Sesungguhnya menggambarkan surga itu sendiri. Tetapi untuk ke sana yang dituntut adalah satu percaya lahir batin kepada Yesus dan melaksanakan apa yang dikatakannya. Yesus telah memberikan contoh bagaimana ia datang untuk melayani orang-orang yang miskin dan kesalahan. Mas Anies sudah mempraktekannya.
kepada sahabatnya dalam tekun melaksanakannya. Dan sekali lagi saya tegaskan, kepercayaan itu tidak teori tetapi praktek. Nah, sudah 2 kali yang penting. Dan Tuhan memberikan contoh yang sangat bagus. Berani percaya kepada Allah dan karena kepercayaan itu maka berbuat baik, melayani sesama, memberikan kekurangan atau lemah. Tidak karena sebaliknya, ya bacaan hari ini itu sangat memberikan orang yang punya kuasa, namanya raja itu merampas hak rakyat. Raja yang seharusnya harus melindungi rakyatnya, justru rakyatnya ditindas, tanah makmurnya dirampas, abot nama rakyat itu dibunuh. Ibu mikir macam apa? Kalau kita cermati kehidupan di sekarang ini tidak jauh dari praktek-praktek keserakahan dan rasa kuasa itu. Kasus-kasus yang terjadi. Kenapa ini proses dan program yang layak dilepaskan? Ada kasus orang-orang yang menghina agama ini. Di pihak lain ya dihukum ringan, sementara dari pihak kita itu dihukum itu berat, sangat nyata. Belum soal korupsi yang triliunan, ya siapa kok dilepas? Kalau itu rakyat pasti akan sejahtera negara ini. Saya biasa membayangkan uang 307 triliun itu di beberapa orang yang misalnya yang lain pelaporan dan tidak bisa sekolah seperti itu kan. Tapi Tuhan bersabda, jangan mencontoh, jangan membalas. Yang pertama itu perbuatan yang menjadikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi terimalah dan bersyukurlah di malam itu. Ya, orang Jawa mengatakan ini cincin, rasa suatu sesuatu. Obat-obatan mereka bukan semati masih. Nah, saya kira itu tidak jauh dari kehidupannya. Ya, dengan segala perkataan dan dukungan yang diberikan pada suami, ada anak-anak, ada kelompok kereta dan itu sudah tidak yakin bahwa kita terpunya sudah. Dan berdoa apa yang kita lihat di dunia. Mari kita sambutkan hati dengan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada